Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pertanyaan pertama kita hari ini adalah, untuk apa kita bekerja? Jawaban yang paling possible adalah untuk hidup lebih baik atau untuk hidup lebih memuaskan. Oh, tapi kita pinter lah, kita mau gabungin dua-duanya. Jadi untuk apa kita bekerja? Kita bekerja untuk punya hidup yang lebih baik dan memuaskan. Tapi orang suka salah paham. Ada yang bekerja cuma untuk hidup lebih baik. Dia lupa bahwa hidup itu harus memuaskan. Ada juga yang bekerja untuk hidup memuaskan, tapi hidupnya nggak lebih baik. Jadi dia ngekos, tapi dia senang, dia puas. Ada yang hidupnya kayak gitu. Kita nggak. Bekerja adalah tujuannya untuk punya hidup lebih baik dan memuaskan. Lalu muncullah orang yang pintar sekali. Dia menawarkan cara untuk mendapatkan kedua-duanya. Dia bilangnya begini, kamu punya hobi apa? Kerjakan hobimu dengan sangat serius. Nanti hobimu itu akan mendatangkan uang bagimu. Jadi kalau kamu hobinya game, main game lah dengan sangat serius. Sehingga kamu jago banget. Lalu nanti kamu bisa bikin videomu sendiri dan kemudian videomu menghasilkan uang. Jadi itu hidupnya memuaskan dan punya hidup lebih baik, dapat uang. Itu cara yang pintar sebenarnya. Tapi yang menarik adalah tidak semua orang yang hobinya games, lalu main games dengan serius, kemudian punya hidup lebih baik. Jadi konsep itu juga hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja, tidak bisa berlaku untuk semuanya. Nah, jadi kita bekerja untuk hidup yang lebih baik dan memuaskan. Untuk mencapai hal itu, maka kita punya dua pilihan cara. Cara pilihan yang pertama adalah dengan revival. Dan cara pilihan kedua adalah dengan reformasi. Yang umum kita lakukan adalah reformasi, mengubah bentuk. Tadinya anak itu nggak tahu apa-apa, lalu sekarang dia jadi programmer yang hebat sekali. Tadinya dia ngekos, terus punya rumah lama-lama. Tapi reformasi ini kadang-kadang kalah cepat dibandingin umur. Nabung pengen punya rumah, duitnya nggak pernah cukup. Sampai akhirnya tua ya tetap aja ngontrak ngekos. Kadang-kadang usianya lebih cepat jalannya daripada reformasinya. Terus reformasi juga bahaya, karena reformasi bisa menuntut kita ke arah yang salah. Tadinya pengen punya hidup lebih baik, lebih memuaskan. Lalu dia reformasi, tapi reformasi bisa menuntun dia ke tempat yang salah. Cara yang kedua adalah revival, perubahan besar-besaran atau bahasa lainnya banting setir. Revival itu artinya adalah restrukturisasi total, kebangkitan total. Nah, revival ini biayanya banyak sekali loh. Coba bayangkan, Bapak, Ibu, dan teman-teman mau merestrukturisasi hidup masing-masing. Berapa biaya yang dibutuhkan? Mungkin kita mesti kuliah lagi. Berapa waktu yang kita mesti buang? Restrukturisasi itu nggak mudah. Dan butuh biaya sangat besar. Belum lagi risikonya. Belum tentu hasilnya juga hidup yang lebih baik dan memuaskan. Bisa jadi juga apes dan bangkrut. Saya pernah dengar satu cerita di teman saya begini. Dia punya nenek meninggal, lalu neneknya meninggalkan warisan kepada om dan tantenya. Lalu ada satu omnya yang bilang sama semua saudaranya yang lain, boleh nggak uang warisan ini saya pakai dulu untuk bangun bisnis minyak di Cilacap. Lalu semua saudaranya setuju dan dia bangun bisnisnya. Begitu dia bangun bisnisnya, pandemi mulai. Nggak bisa jalan sama sekali. Lalu akhirnya apa? Bangkrut abis. Padahal semuanya sudah dibeli alat-alatnya. Jadi dua pilihan itu, revival dan reformasi, tidak menjamin kita bisa mencapai hidup yang lebih baik dan memuaskan. Lalu bagaimana caranya kita bisa punya hidup lebih baik dan memuaskan? Tuhan Yesus menawarkan caranya. Tuhan Yesus menawarkan caranya lewat konsep Lamb of God, anak domba Allah. Konsep Lamb of God ini adalah konsep yang akan merestart semua hidup kita. Mulai lagi dari nol, mulai lagi dari baru. Lamb of God adalah konsep yang pertama kali dimunculkan oleh Yohanes Pembaptis dan dicatat oleh Injil Yohanes 1.
Saya akan bacakan Injil Yohanes 1 ini secara parafras. Maksudnya dalam bahasa sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Jadi waktu Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus lewat, dia berkata begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia inilah anak Allah." Jadi dari sini kita lihat ada 3 step yang Yohanes Pembaptis bilang. Pertama, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Lalu yang kedua, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia adalah anak Allah. Jadi konsep Lamb of God itu terdiri dari 3 langkah ini. Yang pertama adalah dosa dihapus. Yang kedua, menerima Roh Kudus. Yang ketiga, menjadi anak Allah. Waktu kita sampai di sini, maka kita pasti punya hidup yang lebih baik dan memuaskan. Waktu Yohanes Pembaptis bilang, "Lihatlah anak domba Allah, Lamb of God, yang akan menghapus dosa dunia." Maksudnya adalah, dosa yang akan dihapus itu semuanya. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan. Dosa masa lalu dihapuskan oleh Tuhan Yesus dengan cara kita diampuni. Waktu dia mati di kayu salib, dosa kita semuanya, hukumannya sudah dibayar, lunas. Lalu bagaimana dosa masa sekarang dihapus? Dengan cara dibaptis Roh Kudus. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, maka kita tidak mungkin melakukan kesalahan. Tiap kali kita mau melangkah salah, Roh Kudus akan kasih tahu, jangan ke situ. Maka kita nggak ke situ. Tiap kali kita mau melakukan ini, mau buka bisnis baru, lalu Roh Kudus kasih tahu, jangan begitu caranya. Jadi kita terhindar dari melakukan kesalahan-kesalahan. Dosa masa sekarang itu lebih bahaya daripada dosa masa lampau. Coba Bapak Ibu dan teman-teman bayangkan begini. Kita sudah diampuni dosanya di masa lampau. Lalu kita lakukan lagi. Bukankah itu lebih kurang ajar namanya? Misalnya ginilah. Kita ketangkap korupsi. Lalu kita diampuni. Setelah kita diampuni, kita korupsi lagi. Ketangkap lagi. Bukankah lebih celaka ceritanya? Lalu diampuni lagi yang kedua. Setelah diampuni kedua, kita korupsi lagi yang ketiga. Bukankah sangat-sangat kurang ajar? Nah, jadi dosa masa kini itu lebih berbahaya daripada dosa masa lampau. Kalau mau tahu dosa masa kini itu apa aja kemungkinannya, mari kita lihat Yesaya 30 ini. Saya akan bacakan secara parafras. Yesaya 30. "Celakalah atau lebih baik mati anak-anak pemberontak, yaitu mereka yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yaitu mereka yang memasuki suatu persekutuan, join bisnis atau nikah, bukan oleh dorongan rohku, yang berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Firaun tanpa minta keputusanku, sehingga mereka menumpuk dosa di atas dosa." Jadi jika kita nikah tanpa persetujuan Roh Kudus, Tuhan bilang kita lebih baik mati aja. As good as dead. Atau bahasa lainnya bilang terkutuklah. Jadi jika kita minta bantuan orang lain tanpa tanya keputusan Tuhan bagaimana, we are as good as dead. Lebih baik mati aja kata Tuhan. Atau Tuhan bilang terkutuklah mereka yang minta bantuan orang lain tanpa tanya keputusan aku. Jadi kalau disimpulin gampangnya ngomong gini, terkutuklah mereka yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari aku. Terkutuklah mereka yang mengadakan persekutuan, join bisnis atau nikah tanpa dorongan rohku. Terkutuklah mereka yang minta bantuan orang lain tanpa tanya keputusanku. Itu dosa masa kini. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Kalau kita tidak dibaptis Roh Kudus, kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam. Kita harus punya Roh Kudus di dalam. Bapak, Ibu, dan teman-teman jangan salah paham ya. Punya Roh Kudus di dalam itu belum tentu bahasa roh. Kita mesti ingat, Tuhan Yesus jelas-jelas punya Roh Kudus di dalam. Tetapi tidak pernah kita baca dia berbahasa roh. Jadi jangan pikirannya ke situ. Bukan itu. Punya Roh Kudus di dalam artinya ada yang kasih tahu kita. Ada yang kasih arahan sama kita. Itu punya Roh Kudus di dalam.
Roh Kudus ini akan bikin kita terhindar dari risiko melakukan dosa masa kini. Lalu dosa masa depan juga pasti hilang karena langkah kita kan udah dipimpin Roh Kudus. Jadi kita tidak lagi melakukan dosa masa depan. Apa yang terjadi kalau kita sekarang tidak melakukan dosa lagi dan di masa depan kita tidak melakukan dosa lagi? Yang terjadi adalah kita pelan-pelan maju terus, hidup lebih baik. Sehingga kita satu ketika seperti Tuhan Yesus tanpa dosa. Bapak, Ibu, dan teman-teman bayangkan ini. Melangkah tanpa kesalahan. Atau dalam bahasa kerennya, zero mistake. Zero mistake. Tidak ada kesalahan. Apa yang terjadi sama Bapak, Ibu, dan teman-teman kalau tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup? Seperti Tuhan Yesus, bukan? Jadi itu maksudnya konsep Lamb of God. Semua dosa dihapus. Dan kita menjadi anak Allah. Makanya sekarang kita ngetik kata-kata di Roma 8 ayat 14 ini. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau hidup kita dipimpin Roh Allah, satu ketika kelak kita pasti betul-betul jadi anak Allah. Apa yang terjadi kalau kita tidak dipimpin Roh Allah? Setiap orang yang tidak dipimpin Roh Allah adalah anak iblis. Cuman ada dua pilihan. Hidup dipimpin Roh Allah atau hidup tidak dipimpin Roh Allah. Kalau kita jadi anak Allah di dunia ini, maka kita akan punya hidup yang bukan cuman lebih baik dan memuaskan, tapi kita akan punya hidup yang mulia. Bapak, Ibu, dan teman-teman perhatiin ya. Jadi kemudian Tuhan Yesus menaikkan standar itu. Dia bilang hidup lebih baik dan memuaskan itu nggak cukup. Hidup mulia itu yang mesti jadi tujuanmu. Lebih baik dan memuaskan untuk apa? Memuaskan kan cuma perasaan. Lebih baik kan juga cuma lebih baik secara materi. Nanti juga nggak bisa dibawa waktu mati. Tetapi hidup mulia itu berarti akan bersinar di bumi dan di surga. Orang bilang konsep Lamb of God ini hanya berlaku nanti waktu kita di surga. Enggak. Perhatikan kata-kata Yohanes Pembaptis ini. Lihatlah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Ngomongnya di dunia. Jadi konsep Lamb of God ini bukan berlaku nanti di surga. Berlaku sekarang di dunia selagi kita hidup. Jadi kita bisa punya hidup yang mulia selama di dunia ini. Berarti kalau kita jadi mulia bukannya kita jadi saingannya Tuhan Yesus. Justru itu maunya Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat doa Tuhan Yesus yang terakhir kali sebelum dia mati di salib. Dia berdoa di Yohanes 17. Dia ngomongnya begini. Allah Bapa, bukan untuk 11 murid ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan 11 murid ini. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu di dalam kita. Supaya dunia percaya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus jelas-jelas bilang, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Dengan satu tujuan. Supaya mereka semua ini yang percaya kepadaku menjadi satu dengan kita Allah Bapa. Kemuliaannya sama, tingkah lakunya sama. Persis seperti saya, persis seperti Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan teman-teman, hidup lebih baik, hidup memuaskan, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah hidup mulia. Dan satu-satunya jalan menuju kemuliaan cuma melalui konsep Lamb of God. Jadi bagaimana menjalankan konsep ini dalam hidup sehari-hari? Gampang. Setiap kali mau melangkah, tanya dulu sama Tuhan. Lalu Roh Kudus akan berikan tuntunan. Alangkah beruntungnya mereka yang sudah baca ini sampai habis. Berarti waktu Tuhan tidak jawab dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia sudah tahu manualnya apa. Saya punya satu teman yang jalanin konsep Lamb of God ini. Dia single parent dan hidupnya
Nggak bisa bekerja karena dia punya anak berkebutuhan khusus. Tapi dia jalanin konsep ini. Dia ikutin semua pesan roh Allah sama dia. Jadi roh Allah pesan sama dia suka aneh-aneh. Dibanguninlah tengah malam, disuruh berdoa, disuruh nyanyilah lagu ini, disuruh stoplah nonton film Korea, tapi dia nurut. Makin tekun kita mengikuti arahan Roh Kudus Allah, makin mudah kita mendengar suara Roh Kudus. Tetapi kalau kita nggak tekun ngikutinnya, kita nggak mau ikutin arahan Roh Kudus, ya lama-lama Roh Kudus juga males ngomong sama kita kali ya. Ternyata konsep Lamb of God ini bukan hanya di Perjanjian Baru saja. Konsep ini udah ada dari zaman Musa. Musa pernah bilang di Ulangan 28 seperti ini. Saya akan bacakan Ulangan 28 ini secara parafras dan saya persingkat supaya tidak terlalu panjang. Ulangan 28. Jika engkau dengan teliti mendengarkan dan melakukan segala pesannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan dan melakukan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di rumah dan di tempat kerja. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, sehingga engkau memberi pinjaman tetapi engkau sendiri tidak meminjam. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Semua berkat ini, banyak sekali, ada 20 berkat lebih, akan dilimpahkan pada kita jika kita mendengarkan dan melakukan pesan Tuhan. Itu artinya sama kayak tadi, dipimpin Roh Allah. Dalam bahasanya Musa, konsep ini dinamakan Shema. Shema itu artinya mendengarkan dan melakukan. Lalu Ulangan 28 masih berlanjut. Saya bacakan lanjutannya. Tetapi jika engkau tidak Shema suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Terkutuklah engkau di rumah, dan terkutuklah engkau di tempat kerja. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa. Terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Ada lebih dari 40 kutuk di sini. Segala kutuk itu akan datang dan memburu engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak Shema. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, Shema adalah satu-satunya cara untuk mendatangkan berkat. Kalau kita tidak Shema, maka yang datang pasti kutuk. Jadi sekarang kalau kita lihat satu orang hidupnya nggak ada kemajuan, kita mesti cek, dia Shema atau tidak. Banyak orang Kristen hidupnya macet karena konsep ini tidak pernah dijalankan dalam hidup mereka. Tetapi mulai hari ini kita akan jalankan bersama-sama. Ada satu teman saya, dia pekerja yang pegawai menengah lah di kantornya. Kerjaannya kebanyakan administrasi. Setelah dia tahu konsep ini, dia menjalankan konsep ini. Dan waktu dia jalankan konsep ini, aneh sekali. Tiba-tiba pangkatnya naik, padahal prestasinya biasa-biasa saja. Lalu tiba-tiba juga dia dikasih mobil baru sama kantornya. Padahal kerjaannya enteng sekali. Tuhan cuma bilang sama dia begini kalau dia pulang kerja. Kamu doain si ini, lalu dia doakan. Kamu nyanyi lagu ini, lalu dia nyanyi. Karena dia Shema terus-menerus. Maka Tuhan mulai mengangkat dia. Sampai dia sendiri heran. Karena bos-bosnya sekarang segen banget tiap ngeliat dia. Dulu orang-orang yang mempersulit dia dalam pekerjaannya tidak berani lagi mempersulit dia. Dia tidak tahu kenapa bisa begitu. Tetapi itu jelas datang dari Tuhan. Karena dia Shema. Lalu inilah pesan terakhir Tuhan. Kita sendiri harus jadi Lamb of God. Kita sendiri harus berani mengorbankan diri kita supaya orang lain bisa terima pengampunan dosa. Supaya orang lain terima baptisan Roh Kudus. Supaya orang lain menjadi mulia dan jadi anak Allah. Selamat menjadi Lamb of God. Selamat Shema. Tuhan memberkati.
Amin.